Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti pada sehat kan? Nah, ketemu lagi nih sama Kak Yanti. Nah, dalam video kali ini kakak sedikit menjelaskan tentang metode ilmiah dalam bidang biologi dan sedikit tentang keselamatan kerja. Yuk simak penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja, kakak pengen tanya dulu nih. Jika kita ingin menanam tanaman, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Iya, benar banget, kita harus mengetahui cara menanam tanaman, kita harus mengetahui tanaman apa yang akan kita tanam, kita harus mengetahui di mana kita akan menanam tanaman tersebut. Intinya kita harus mengetahui alat dan bahan untuk menanam tanaman tersebut. Begitupun juga dengan penelitian. Nah, jika kita akan melakukan penelitian, kita harus mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu, kita harus membuat metode ilmiah. Nah, oleh karena itu, metode ilmiah sangat penting untuk penelitian. Begitu juga di mana pentingnya alat dan bahan dalam menanam tanaman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan metode ilmiah dan keselamatan kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai metode ilmiah dalam studi biologi. Sebenarnya metode ilmiah itu apa sih? Kenapa kok penting banget? Nah, metode ilmiah itu merupakan cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian ataupun eksperimen. Nah, jadi metode ilmiah ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara runtut. Nah, apa aja sih tahapannya? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan metode ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga adalah kajian pustaka. Keempat, menyusun hipotesis. Kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Keenam, mengolah data. Ketujuh, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil eksperimen. Langkah pertama dalam pembuatan metode ilmiah adalah melakukan observasi atau pengamatan. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian atau eksperimen, kita harus melakukan pengamatan dulu agar kita dapat menemukan masalah. Baru setelah masalah ditemukan, kita dapat merumuskan rumusan masalah tersebut. Nah, pengamatannya ini dapat berupa mengkaji lingkungan sekitar atau lokasi lain, begitu. Langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi setelah kita menemukan masalah, kita akan merumuskannya. Nah, dalam merumuskan masalah, kita akan membentuknya dalam kalimat tanya yang ringkas, jelas, dan bermakna. Dalam merumuskan masalah ini perlu diperhatikan beberapa variabel. Nah, variabel itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Kalau dalam metode ilmiah itu ada 4 buah variabel. Yang pertama ada variabel bebas, suatu variabel yang dipilih serta diukur oleh peneliti untuk menentukan adanya suatu hubungan pada keadaan atau kejadian yang diteliti oleh peneliti. Variabel bebas ini dapat mempengaruhi variabel lain. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu hasil dari pengaruh variabel bebas. Yang ketiga ada variabel kontrol atau terkendali, yaitu perlakuan yang sama pada semua percobaan. Yang keempat ada variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak dikehendaki namun dapat mengganggu hasil penelitian. Nah, seperti contoh kalau misalkan kita bikin rumusan masalah berupa bagaimana pengaruh pemberian pupuk dari kotoran ayam petelur terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, berarti nanti variabel penelitiannya ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, untuk variabel kontrolnya yaitu jenis tanah yang digunakan, penyiraman air, intensitas cahaya, suhu, jenis biji, dan kelembapan. Nah, untuk variabel bebasnya ada dosis pemberian pupuk dan kotoran ayam petelur. Untuk variabel terikatnya ada pertambahan tinggi batang tanaman kacang hijau. Langkah yang ketiga adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini yaitu melakukan studi pustaka seperti membaca buku referensi, mewawancarai, atau mencari data dari hasil observasi. Nah, informasi ini tidak boleh asal-asalan loh. Dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena pada dasarnya memang berasal dari data-data terkait tanpa adanya manipulasi. Langkah yang keempat yaitu menyusun hipotesis. Nah, sebenarnya hipotesis itu apa sih? Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol sendiri ini biasa disebut hipotesis statistik, yaitu dugaan sementara yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif
merupakan dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya tadi, berdasarkan rumusan masalah di depan, kita dapat menghasilkan hipotesis 0, yaitu pemberian pupuk kotoran ayam petelur tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan hipotesis kerjanya, pemberian pupuk kotoran ayam petelur berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kacang hijau, yaitu menghambat pertumbuhannya. Langkah yang kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, dalam langkah yang kelima ini kita melakukan dengan menentukan alat dan bahan, menyusun cara kerja, penjabaran variabel, menentukan waktu percobaan dan uji coba model percobaan. Selanjutnya tahap perlakuan percobaan. Nah, dalam percobaan terdapat dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan, yaitu kelompok kontrol, dan kelompok yang diberi perlakuan atau eksperimen. Nah, seperti yang dicontohkan di atas tadi, untuk alat bahan dari penelitian pupuk tadi, eksperimen pupuk, alat bahannya berupa mister atau penggaris, biji kacang hijau, tanah, pupuk dari kotoran ayam petelur, 2 buah pot ukuran sedang. Sedangkan cara kerjanya seperti mengisi kedua pot dengan tanah gembur sama banyak, lalu beri label A dan label B, kemudian tanam masing-masing 5 biji ke dalam pot A dan pot B. Pot B diberi 2 gram pupuk dari kotoran ayam petelur, sedangkan pot A diberi 0 gram pupuk dari kotoran ayam petelur. Kemudian menyiram kedua pot dengan air hingga merata dengan volume yang sama. Kemudian meletakkan kedua pot pada tempat yang terkena cahaya matahari. Kemudian yang terakhir, setelah biji tumbuh, melakukan pengamatan dengan cara mengukur tinggi batang setiap 1 hari sekali. Begitu. Langkah yang keenam adalah mengolah data. Nah, untuk analisis data sendiri, itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif ini memerlukan perhitungan statistik, sedangkan data kualitatif tidak membutuhkan perhitungan statistik. Nah, hasil analisis kualitatif dan data kuantitatif kemudian digunakan untuk menjawab hipotesis yang pernah diajukan dan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Langkah yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan sendiri itu merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Nah, hipotesis ini akan diterima apabila sesuai dengan hasil percobaan, namun bila hipotesis tidak sesuai dengan hasil percobaan, maka hipotesis akan ditolak. Nah, untuk itu dalam pembuatannya diperlukan data yang akurat dan tidak manipulatif. Langkah terakhir dari metode ilmiah yaitu adalah hasil dari eksperimen tersebut. Kita akan mengomunikasikan hasil eksperimennya. Pengkomunikasian ini berupa membuat laporan atau karya tulis ilmiah. Nah, untuk pembuatan laporan biasanya itu secara garis besar sistematikanya memuat hal seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran. Nah, tadi kan adik-adik udah diberi penjelasan sedikit tentang cara membuat metode ilmiah untuk eksperimen. Nah, mulai dari penentuan rumusan masalah sampai ke mengomunikasikan hasil eksperimenmu. Nah, sekarang yuk coba bikin metode ilmiah dari eksperimenmu. Adik-adik bisa mengamati lingkungan sekitar. Setelah itu, adik-adik membuat metode ilmiahnya. Selamat mencoba! Yang selanjutnya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja sendiri itu merupakan hal yang sangat penting demi melindungi pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada banyak sekali aspek-aspek yang meliputi keselamatan kerja, yang diantaranya adalah untuk menunjang terlaksananya berbagai tugas pemerintahan dalam bidang peningkatan taraf hidup pekerja dalam sebuah perusahaan seperti perusahaan industri, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Tujuan dari keselamatan kerja sendiri itu yaitu melindungi kesehatan dari tenaga kerja demi meningkatkan efisiensi dari pekerja dan sebuah tindakan pencegahan terhadap kecelakaan para pekerja. Selain itu, tujuan keselamatan kerja juga untuk menjamin segala keutuhan dan kesempurnaan dari para pekerja, baik secara rohani maupun jasmani, yang meliputi hasil kerja budaya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk standar keselamatan kerja, meliputi adanya pelindung badan seperti pelindung tangan, mata, hidung, kaki, dan juga telinga, dan alat pengaman listrik untuk pekerja yang berhubungan dengan hal listrik yang tentunya cukup membahayakan. Selain itu, juga terdapat pengaman ruangan seperti adanya sistem alarm dan pemadam kebakaran, sistem penerangan, hidran, dan masih banyak lainnya.
Yang selanjutnya adalah keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, jadi di laboratorium itu terdapat rambu-rambu yang harus kita taati, seperti halnya rambu-rambu di lalu lintas. Nah, gunanya itu demi keselamatan kita sendiri. Nah, untuk prosedur keselamatan kerja di dalam laboratorium terdiri dari ruangan laboratorium yang dalam kondisi memiliki sistem ventilasi dan jalur evakuasi yang baik. Kemudian susunan ruangan harus ditata dengan rapi penempatannya, seperti penempatan bahan kimia atau peralatan percobaan, sehingga mudah mencarinya dan bila perlu diberikan denah dan panduan penempatan. Kemudian alat keselamatan kerja harus selalu tersedia, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Kemudian menyiapkan nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Kemudian menyediakan juga lembaran tentang cara penggunaan alat, pemadam api, dan tata tertib laboratorium. Nah, dalam laboratorium biasanya itu terdapat beberapa simbol-simbol keselamatan kerja yang ditempelkan di dinding. Nah, contohnya ini ada animal hazard, yaitu bahaya yang berasal dari hewan. Kemudian sharp instrument hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Kemudian heat hazard, bahaya yang berasal dari benda panas. Kemudian glassware hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Kemudian chemical hazard, bahaya yang berasal dari bahan kimia. Biasanya itu membuat kulit kita gatal dan iritasi. Kemudian electrical hazard, berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Dan eye and face hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Kemudian fire hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Kemudian biohazard, bahaya yang berasal dari bahan biologi seperti tempat pembuangan jarum suntik. Kemudian laser radiation hazard, yaitu bahaya yang berasal dari sinar laser. Kemudian radioactive hazard, bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Explosive hazard, bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Nah, kemudian bagian kiri itu terdapat beberapa simbol yang menunjukkan bahwa cairan atau benda atau bahan tersebut beracun, sangat beracun, dapat menimbulkan api atau sangat mudah terbakar. Begitu. Nah, menarik bukan penjelasannya? Oke, pasti adik-adik udah paham dong tentang apa itu metode ilmiah, bagaimana cara membuat metode ilmiah yang baik, bagaimana urutannya, serta keselamatan kerja di lab, simbol-simbolnya, begitu kan? Semoga sedikit ilmu yang kakak berikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, apalagi di musim pandemik ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah beraktivitas ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Oke? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.